Pak Jumadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini format terkait dengan lampiran di Permendagri 59 tahun 2021, bagaimana pengumpulan data kesehatan itu di halaman 116, bagaimana di POM 2A1 terkait dengan data daerah dan rekapitulasi jumlah penduduk untuk pelayanan dasar kesehatan daerah dan provinsi. Di sini ada 11 kolom ya, dari urutan dari nomor, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, krisis kesehatan akibat bencana, terdiri dari jenis bencana, bagaimana sasaran penduduknya, terdiri dari prakrisis maupun tanggap darurat, bagaimana korban kejadian luar biasa, kondisi kejadian luar biasa, ada jenis KLB, jumlah penduduk yang terdampak terdampak sakit gitu ya, maupun jumlah penduduk yang terdampak pada risiko kondisi KLB. Jadi Bapak Ibu hormat, ini contoh karena ini provinsi, ada kabupaten kota, kita menerjemahkan kecamatan, ada desa kelurahan, bagaimana krisis kesehatan akibat bencana, apakah jenis bencananya tanah longsor, banjir gitu ya, dan juga prakrisisnya. Ini contoh seperti di layar ada 150, tanggap daruratnya 1.500, terkait dengan kondisi KLB, jenis KLB, contoh DBD, ada jumlah penduduk terdampak, bagaimana jumlah penduduk. Ini ada, inilah data-data ini. Sebagaimana kita ketahui di Permendagri 59 tahun 2021 terkait dengan SK penerapan SPM, di tim SK itu kita tambahkan Dinas Dukcapil. Gitu ya, kita tambahkan Dinas Dukcapil di SK penerapan terkait dengan data-data. Oke. Ini terkait dengan pengumpulan data kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan dasar provinsi. Lanjut. 2A2 bagaimana termasuk dengan rekapitulasi penduduk pelayanan kesehatan kabupaten kota, ini ada sekitar 16 kolom ya. 16 kolom ini intinya dari terkait dari ibu hamil sampai dengan orang yang teresiko HIPX. Itu Bapak Ibu ya. Ini kita mendata kabupaten kota, di kecamatan, atau di desa kelurahan, dari ibu hamil sampai orang teresiko HIPX. Lanjut. Selanjutnya format terkait dengan pengumpulan data kesehatan. Ini ada di kabupaten kota terkait dengan rekapitulasi fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia, terkait dengan sumber daya manusia. Contoh di sini Kabupaten Bogor, ada nomornya, ada kecamatannya Dramaga, pelayanan kesehatannya terdiri dari apa? Fasilitas atau bagaimana juga ketersediaannya, dan juga sumber daya manusia terdiri dari jenis dan ketersediaannya. Jadi Bapak Ibu hormati, inilah contoh terkait dengan pengumpulan data kesehatan dikaitkan dengan sumber daya manusia pada kabupaten kota. Selanjutnya, pengumpulan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan di Form 2B1, ini ada untuk provinsi, bagaimana terkait dengan kegiatan, karena di provinsi ada dua, terkait dengan SPM, yaitu terkait dengan bencana maupun KLB. Bencana itu ada dua tahapannya, itu bagaimana tahapan prakrisis, tahapan tanggap darurat. Ini sesuai dengan ada di Permenkes 4. Komponennya apa aja? Ini sesuai dengan Permenkes 4 2019. Jumlahnya, satuannya, harga satuannya, volumenya, dan jumlah biaya. Jadi ini terkait dengan format-format yang ada di Permendagri 59 yang kami melihat menerjemahkan Permenkes 4 tahun 2019. Ini untuk provinsi gitu ya. Ini penanggulangan KLB, bagaimana kajian epidemiologi, bagaimana kajian KLB, penilaian KLB berdasarkan data awal, gini ya. Jadi ini
format terkait dengan 2B1. Lanjut. 2B2. Coba judulnya. Bagaimana perhitungan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan terkait dengan barang dan atau alat untuk pelayanan dasar kesehatan provinsi ada di format 2B2. Bagaimana terkait dengan barang atau alat ini sesuai dengan Permenkes 4 tahun 2019 terkait dengan bencana. Di sini terdiri dari seperti obat-obatan dan buatan medis habis, barang buatan medis habis pakai, jumlah kebutuhannya berapa, jumlah tersedia berapa, selisihnya berapa, satuannya berapa, harga satuan berapa, jumlah biaya. Jadi ini Bapak Ibu hormati terkait dengan perhitungan kebutuhan. Seperti di sini ada terkait dengan kelengkapan pendukung kesehatan perorangan. Ini kita punya target kebutuhan 12.900. Jumlah yang tersedia hari ini, posisi di awal tahun ada 3.000, kita terjemahkan, jadi ada selisih untuk tahun berikutnya terkait segini. Jadi intinya inilah cara perhitungan untuk kebutuhan. Lanjut ke selanjutnya ke format 2B3. 2B3 terkait dengan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada provinsi, perhitungan kebutuhan sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan terkait dengan apa yang diamanatkan di Permenkes 4 terkait dengan jenis pelayanan dasarnya. Bencana harus ada yang namanya dokter umum, dokter perawat atau bidan, terkait juga bagaimana penanggulangan krisis kesehatan harus ada juga dokter perawat dan bidan gitu ya. Coba ini jumlah kebutuhannya, jumlah yang tersedia berapa, selisihnya. Nah nih, ini terkait dengan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan. Lanjut, format 2B4. Ini bagaimana perhitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan yang terdiri dari dua format B4, bagaimana alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat vaksin, perlengkapan untuk pelayanan dasar kesehatan, seperti ini untuk kabupaten kota ya, kabupaten kota, bagaimana jenis pelayanan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu hamil, apakah barangnya yang diamanatkan di Permenkes 4 seperti di sini vaksin ya, vaksin tetanu ini, dan juga satuannya, jadi satuannya coba. Ini jumlah kebutuhan apa berapa yang tersedia gitu ya, bagaimana jumlah satuannya, jumlah biayanya gitu ya, jumlah biayanya. Ini terkait perhitungan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan seperti alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Selanjutnya di POM 2B5 terkait dengan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan seperti ibu hamil, bagaimana jumlah sumber daya manusia kesehatannya, berapa jumlah kebutuhannya, maupun jumlah yang tersedia, bagaimana terkait dengan selisih. Jadi ini menghitung kebutuhan terkait dengan SDM. Lanjut. Oke. Ini terkait dengan pelayanan rencana pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dikaitkan dengan dalam dokumen RPJMD gitu ya. Ini terkait dengan kolom-kolom ini bagaimana urusan ini kita sampai dengan yang namanya di program ya, di program seperti di sini ada terkait dengan bagaimana terkait dengan KLB maupun bencana kita menghitung karena ini masuk di RPJMD kita menghitung 5 tahun. Selanjutnya yang bagaimana menghitung ke Renstra, coba lanjut. Oke.
Atas coba judulnya. Nah, ini kita bagaimana menentukan renstra perangkat daerah provinsi, KLB dan provinsi. Ini kita menghitung 5 tahun dikaitkan dengan program kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di Kemendagri 0505889 tahun 2021 dan juga terkait dengan Surat Edaran Kemendagri 19 April tahun 2022 terkait dengan adanya penambahan nomenklatur. Ini bagaimana juga terkait dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar kesehatan di kabupaten kota yang masuk di RPJMD sama dengan provinsi, hanya beda nanti menerjemahkan jenis pelayanannya maupun program kegiatan programnya. Lanjut ke 2C. 2C terkait dengan bagaimana renstra perangkat daerah gitu ya. Ini sesuai dengan jenis pelayanan dasar yang terkait dikaitkan dengan nomenklatur 5889 gitu ya. Ini renstra perangkat daerah. Lanjut. Ini format terkait dengan capaian pemenuhan pelayanan dasar kesehatan seperti di sini terkait dengan bencana maupun KLB gitu ya. Targetnya berapa, realisasinya berapa, capaiannya berapa, bagaimana juga pendanaannya, alokasi yang dianggarkan berapa, realisasinya berapa, persentasenya berapa. Ini lanjut. Ini juga format 2D2 terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan. Ini untuk kabupaten kota, capaiannya terkait dengan pelayanan dasar terdiri dari 12 jenis pelayanan, target berapa, realisasi berapa, capaian berapa, bagaimana juga pendanaannya, alokasi anggaran berapa, realisasi berapa, bagaimana terkait dengan capaiannya. Lanjut. Ini juga target capaian mungkin Bapak Ibu hormati, ini target capaian yang ada di Permendagri 59 tahun 2021. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang kami hormati dianggap capaiannya itu rata-rata menganggap 100%. Tetapi secara detail di Permendagri 59 ini kita akan menghitung terkait dengan indeks mutu dan penerima apakah bisa mencapai 100% karena udah kita bagi melalui kriteria kategori, ada tuntas utama gitu ya, ada tuntas utama. Ini contoh nih. Kita lihat bagaimana terkait dengan jenis pelayanan dasar provinsi terkait dengan target 100%, realisasi 100%, realisasi 100% gitu ya. Capaiannya 80%. Nah, bagaimana terkait dengan mutu, target 100, realisasi 65, capaiannya hanya 13,4%. Jadi ini terkait dengan capaian target SPM sesuai dengan Form 2E1 rekomendasi. Ini juga di kabupaten kota sama. Terkait dengan capaian ini kami sudah menerjemahkan, ada kategorinya apabila 90 sampai 100% itu ada tuntas utama gitu ya, ada tuntas utama gitu ya. Lanjut. Udah. Betul. Coba sekilas ya, pertemuan mutu Pak Jumadi sedikit. Ini mungkin Bapak Ibu yang di daerah yang melaksanakan lebih teknis sudah tahu bagaimana mencerminkan capaian mutu ini. Mohon izin Bu In 5 menit ya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana indeks capaian SPM ini yang ada di Permendagri 59 tahun 2021 menerjemahkan ada indeks capaian terkait dengan penerima layanan dasar, mutu barang ataupun mutu jasa. Seperti di sini jumlah yang terlayani berapa gitu ya. Bagian indeks mutu dan barang dan jasa ini semua ada yang ada di Permenkes 4 tahun 2021
Seperti di sini jumlah penerima mutu ini terkait dengan bencana gitu ya. Terkait dengan bencana dilayani 100, jumlah yang terlayani 1000 dianggap udah 100%. Mutu barang terdiri dari obat-obatan jumlah 1000 yang tersedia 1000, jumlah makanan tambahan yang dibutuhkan 1000 tersedia 1000, kelengkapan pendukung 1000 tersedia yang hanya tersedia 700 gitu. Kalau dihitung mutu terkait dengan barang ini hanya 90%. Terkait dengan mutu jasa dari tersedia dibutuhkan 20, tersedia 10, jadi hanya 50%. Terkait dengan mutu SDM sesuai dengan Permenkes 4 yang dari dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, itu yang tenaga kesehatan yang terlatih, apoteker, tenaga promosi kesehatan. Kalau kita hitung-hitung dengan jumlah tenaga ini, kita melihat hanya posisi 57. Terkait dengan mutu juga ya, terkait mutu layanan dasar, ini karena dibagi dengan 3, jadi intinya kalau kita hitung mutu ini dengan melihat apa yang diamanatkan di Permenkes 4 dikaitkan dengan format yang ada 59 hanya 93,14%. Mungkin selama ini Bapak Ibu menganggap itu udah 100%, udah dilayani. Tapi kalau kita kaitkan dengan mutu Permenkes 4 tahun 2019 itu belum mencapai 100%. Ini yang perlu kita sikapi bagaimana menerjemahkan 59 tahun 2019. Ya, di 59 sampai 2019. Lanjut. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang hormati terkait dengan bagaimana format pengisian. Nanti akan kita berikan juga format Excel ini ya untuk menghitung Bapak Ibu di lapangan, terutama di provinsi dan kabupaten kota. Mungkin terima kasih Bu Iin. Terima kasih Pak Arifin atas paparannya. Tadi mungkin melengkapi apa yang disampaikan Pak Arifin bahwa kita ketahui bersama lampiran 4 tahun Permenkes tahun 2019 gitu ya, di mana kita ketahui mutu barang dan atau jasa menjadi satu kesatuan dan SDM